Kira-kira apa sih Bu yang dimaksud dengan ekowisata? Ekowisata ini diharapkan bisa mengedukasi si wisatawan sehingga akan muncul sikap yang lebih kepada pro lingkungan, sehingga diharapkan dengan begitu perilakunya pun akan lebih membantu pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya, Kak Farial selaku host pada episode kali ini. Dan di episode kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana daya tarik ekowisata dan bagaimana prospek kerjanya di Indonesia pada masa depan. Dan di episode kali ini kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Insinyur Arzyana Sungkar yang merupakan dosen dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Halo Ibu. Halo Kafa. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Arzyana? Alhamdulillah baik, semoga Kafa juga baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu dan sehat selalu. Baik Ibu, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih Bu yang dimaksud dengan ekowisata dan apakah ekowisata ini berbeda dengan wisata yang konvensional? Oke, mungkin kita mulai dengan wisata yang konvensional terlebih dahulu ya, karena itu yang orang lebih banyak tahu. Jadi memang dulu sebelum ada ekowisata, semua adalah wisata. Dan wisata yang konvensional ini memang lebih menitik beratkan kepada keuntungan dari sisi ekonomi dan juga lebih kepada membuat wisatawan menjadi lebih nyaman, kadang dengan mengorbankan lingkungan gitu. Jadi artinya hal-hal yang untuk mempermudah wisatawan melihat sebuah objek wisata, maka bisa aja di lingkungan itu ada mungkin yang diperbaiki atau dipindah-pindah seperti itu, sehingga akan mengganggu keberlanjutan dari lingkungan. Pariwisata yang konvensional juga biasanya skalanya besar. Nah, karena setelah itu mulai banyak dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, maka mulailah muncul nih konsep ekowisata. Dan konsep ini lebih ramah lingkungan. Jadi memang fokusnya adalah dengan mengedukasi wisatawan. Itu perbedaan yang mungkin banyak orang lupa ya, bahwa ekowisata ini diharapkan bisa mengedukasi si wisatawan sehingga akan muncul sikap yang lebih kepada pro lingkungan, sehingga diharapkan dengan begitu perilakunya pun akan lebih membantu pelestarian lingkungan. Selain itu, ekowisata, karena di ekowisata kita juga kita wajib untuk melindungi sumber dayanya, maka memang biasanya wisatanya itu tidak massal. Biasanya wisatanya lebih sedikit atau bahkan menjurus kepada minat-minat khusus. Dan juga fasilitas-fasilitasnya lebih ramah lingkungan. Jadi dibuat memang jangan sampai kita mengorbankan sumber daya alam kita. Jadi ekowisata memang berbeda dengan pariwisata yang konvensional. Jadi mungkin banyak orang berpikir bahwa ekowisata itu hanya sekedar jalan-jalan di alam. Padahal lebih dari itu, karena ekowisata tadi diharapkan bisa mengedukasi wisatawan, karena dengan mengedukasi mereka diharapkan tumbuh rasa ingin melindungi lingkungan, dan itu diharapkan nanti ke depannya dia juga akan cinta lingkungan dan melindunginya. Baik Ibu. Oh, berarti ada sisi edukasi di dalamnya Bu ya, betul, selain mungkin jalan-jalannya. Betul. Lalu mungkin Ibu, kalau misalkan kita melihat Indonesia sendiri, negara kita merupakan negara kepulauan yang mungkin banyak sekali potensi ekowisatanya. Kira-kira apa saja mungkin yang bisa digali di Indonesia untuk dikembangkan sebagai ekowisata Ibu? Ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris mungkin lebih mudah, sumber itu adalah ABC ya, abiotic, biotic, culture. Jadi kalau kita bicara sumber daya alam, udah nggak perlu ditanya lagi lah, Indonesia tuh mega biodiversity, sudah terkenal. Iya betul. Dengan negara kita negara kepulauan, maka banyak spesies-spesies baik flora maupun fauna yang endemik dan juga berbeda dari satu tempat ke tempat lain, juga itu menjadi daya tarik utama. Bahkan kita punya misalnya badak Jawa ataupun komodo yang memang satu-satu di dunia. Jadi banyak kawasan-kawasan konservasi di kita yang memiliki jenis-jenis yang endemik ini juga akhirnya dikembangkan menjadi World Heritage, dan itu meningkatkan daya tarik.
Nah, selain itu sumber dayanya selain keanekaragaman hayati, kita juga punya keanekaragaman budaya. Selain budaya juga warisan bersejarah. Jadi kalau kita bicara budaya pasti kita juga bicara warisan gitu. Jadi kalau kita bicara budaya sudah jelas lah Indonesia banyak sekali suku budaya, ya kan, belum adat istiadatnya. Dan ini yang di dalam ekowisata dicoba untuk dipertahankan. Karena budaya itu kan adalah sebuah adaptasi terhadap lingkungan. Jadi ketika masih itu diberlakukan, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa memang lingkungannya masih seperti itu gitu. Jadi dan orang mau datang sekarang gitu. Orang mau datang untuk melihat yang berbeda. Jadi Indonesia tuh luar biasa daya tariknya. Nah, selain itu dari sisi tingkat dunia global, sekarang orang sudah mulai banyak yang lebih concern ya terhadap lingkungan. Generasi-generasi sekarang itu sudah yang sepertinya awareness-nya, kita mendengar istilah-istilah low carbon tourism dan sebagainya. Dan orang selalu sekarang sudah banyak yang green, ya kan, green tourism. Orang juga oke, kita nggak usah pakai plastik lagi, pakai bawa tas sendiri dan hal seperti itu. Jadi banyak juga yang bermunculan di tempat-tempat yang mengangkat pangan lokal sebagainya. Jadi Indonesia itu sangat-sangat kaya dari sisi sumber daya alam. Lalu juga dari sisi pemerintahnya sekarang juga sudah semakin banyak ya kegiatan-kegiatan yang memang mengangkat ekowisata ini gitu. Jadi dari kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya seperti Instruksi Presiden nomor 1 2023 yang menyatakan pengarus utamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan nasional. Meskipun sangat disayangkan di situ Kemenparekraf tidak termasuk ya, tetapi artinya kementerian-kementerian lain juga diajak untuk mengarusutamakan keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu sumber daya dari ekowisata. Jadi potensi Indonesia tuh luar biasa begitu dari sisi sumber daya alamnya, dari sisi sumber daya manusianya juga. Yang penting asal kita bisa mengarahkan ke sana gitu ya. Dari sumber daya budaya, warisan-warisan sejarahnya juga luar biasa gitu. Wow, luar biasa sekali Bu, luar ya. Biasa, ya. Baik. Lalu selanjutnya Ibu, kalau misalkan kita berbicara tentang usaha ataupun kegiatan para pelaku usaha di bidang ekowisata nih Bu, kira-kira apa saja sih yang kemungkinan tantangan yang dihadapi oleh mereka dan kira-kira bagaimana ekowisata tersebut bisa terus berkelanjutan? Kalau kita bicara ekowisata, karena ada kata-kata eko ya, ekologi itu artinya yang ke lingkungan, memang tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan konservasi dengan pariwisata ini. Di satu sisi kita harus melindungi sumber daya, di sisi lain juga harus memuaskan wisatawan. Nah itu seringkali menjadi tantangan utama. Misalnya kayak saya nih, saya mendalami ilmu speleologi. Ya jadi saya pernah mendatangi sebuah kawasan Kars yang memang ada lukisan-lukisan gua. Untuk mencapai situ memang tidak mudah. Sehingga karena diharapkan wisatawannya itu bisa menjadi sebuah objek wisata, maka jalanan menuju lukisan-lukisan gua itu malah dibuka. Sehingga justru sinar mataharinya bisa masuk, yang akhirnya justru membuat lukisan-lukisan gua ini menjadi rontok karena kan dia terbiasa dengan lingkungan yang gelap. Nah itu menjadi tantangan gitu, di satu sisi ingin memuaskan pengunjung tapi lupa bahwa sumber dayanya harus diperhatikan. Ini terutama penting untuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ya, kayak misalnya di dalam gua. Nah kalau untuk sumber daya yang bisa diperbarui, kita masih bisa melakukan berbagai macam upaya di situ. Di tahun 2024 kebetulan saya menjadi juri untuk Responsible Tourism Award di tingkat Asia Tenggara. Itu yang pertama tuh di Asia Tenggara. Tahun ini saya juga diminta jadi juri lagi. Salah satu pemenangnya untuk kategori empowering and upskilling local empowerment itu dari Indonesia. Itu di Sukabumi, Desa Wisata Hanjeli. Jadi mereka mengangkat pangan lokal. Mereka mengangkat pangan lokal untuk dijadikan souvenir, jadi setiap kesana orang tahu sekali tentang gitu. Itu dia dapat award. Karena dianggap dia bisa melestarikan sekaligus melibatkan, karena banyak sekali masyarakat yang terlibat di situ. Yang juara kedua juga Desa Wisata Tinala gitu. Jadi tantangannya
bagaimana melibatkan masyarakat ini gitu. Karena memang untuk memulainya seringkali kita juga harus mendapat persetujuan masyarakat setempat. Betul. Ya, dan kita harus bisa juga mengingatkan bahwa ya mungkin di awal akan ada investasi-investasi yang diperlukan. Tetapi tidak ada yang nanti kalau itu kita khawatir, karena saya menemukan tuh beberapa hal ketika di beberapa tempat mau dikembangkan berwisata justru masyarakatnya merasa khawatir. Nanti kalau di tempat wisata nih nanti jadi banyak hotel, jadi banyak kita nggak nyaman. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Jadi tantangannya di level tapak adalah untuk melibatkan masyarakat, membiarkan mereka yang menggerakkan sendiri gitu. Jadi yang memang community based. Baik Ibu, terima kasih banyak. Lalu Ibu tadi kan sempat di-mention bahwasannya ada sisi yang harus kemudian dipertimbangkan, salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, kira-kira apakah sebenarnya ekowisata ini benar-benar berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan juga mungkin lingkungan di sekitarnya? Iya. Banyak yang mengatasnamakan kegiatannya ekowisata, tetapi sebenarnya menurut saya itu bukan ekowisata. Jadi banyak orang yang ada kegiatan ekowisata seperti ini, tapi dalam prakteknya mereka tidak banyak melibatkan masyarakat setempat. Kalau melihat definisi ekowisata yang benar, itu harusnya memang pro lingkungan dan melibatkan masyarakat, karena harus ada dampak dimanapun. Karena kan ekowisata kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Yang paling bisa menjaga itu adalah masyarakat sekitar. Dan karena itu sumber daya sekitar mereka, ya sudah sepatutnya lah mereka menerima manfaat dan merasakan manfaat begitu. Jadi tapi yang tadi sebagai contoh, di sisi lain ada juga yang berhasil. Kayak tadi saya berikan contoh beberapa desa wisata, dan mungkin di Indonesia sekarang banyak tuh desa wisata, bukan hanya 1-2 gitu. Tapi artinya di situ mereka memang mengangkat masyarakat, dia memberikan pertambahan ekonomi buat masyarakat, karena untuk ekowisata itu memang ketika kita bicara masyarakat itu adalah dampak ekonomi. Tetapi bagaimana dampak ekonomi ini bisa berimplikasi kepada keberlanjutan ekologi, itu ekowisata seperti itu kalau menurut saya. Jadi memang dari sisi ekonomi dia banyak menciptakan peluang-peluang. Apalagi dengan dunia sekarang sudah mengarah ke green. Wah, semuanya pokoknya harus pro lingkungan. Itu sebenarnya sudah dan juga selain itu harus mengangkat kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi dia sangat bisa memberikan dampak, walaupun memang dalam implementasi di lapangan masih belum semuanya seperti itu, tapi sudah banyak juga yang memang berhasil gitu melibatkan masyarakat dan berdampak ekonomi buat masyarakat juga. Wah, luar biasa sekali sebenarnya. Berarti memang berpotensi sekali Bu ya untuk meningkatkan ekonominya masyarakat. Lah Bu, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih kira-kira peluang kerja bagi mereka nih Sobat IPB yang ada di rumah yang mungkin memang tertarik untuk bergerak di dalam bidang pariwisata, khususnya dalam ekowisata ini Bu. Jadi pekerjaan seperti apa yang tersedia dalam sektor ini dan kira-kira keterampilan apa yang kemudian yang harus dimiliki Bu? Ya. Kalau kita lihat visi yang sudah dicanangkan oleh Bappenas ya, Indonesian Vision 2045 tuh visi emasnya Indonesia, karena kita akan berumur 100 tahun tuh ya. Nah, itu memang visinya diarahkan kepada membuat Indonesia ini menjadi lebih hijau, negara mandiri dan ekonomi hijau. Nah, jadi kata-kata hijau itu sudah sejalan sebenarnya dengan perkembangan di Indonesia saat ini. Jadi itu akan berdampak kepada penciptaan yang disebut dengan green jobs. Jadi ke depannya itu sampai 2045 nih, itu green jobs itu akan bermunculan. Jadi potensi-potensi itu sangat luar biasa. Dan mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti ahli-ahli lingkungan, kemudian juga mungkin pengelola kawasan, atau bahkan juga mereka yang memang memiliki pengetahuan-pengetahuan terkait dengan perilaku satwa misalnya. Karena kalau kita mau bird watching nih, mengembangkan bird watching atau wildlife watching, kita tidak mungkin melakukan itu tanpa tahu perilaku gitu. Jadi karena apa? Kan tidak boleh mengorbankan si sumber daya nih. Jadi ketika yang menjadi objek utamanya itu adalah satwa misalnya, dan dia kan bergerak. Nah, kita harus tahu pada jam berapa kita bisa lihat dia, pada jarak berapa kita tidak mengganggu, dalam kondisi apa.
sehingga itu juga akan banyak itu dibutuhkan. Karena sekarang orang kalau kita lihat acara-acara di TV itu juga banyak kan Kava, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan Indonesia dengan segala keanekaragaman hayatinya, berbagai macam suku budaya, lalu bahkan ada kuliner di alam. Ya, betul, nah, ya kan? Betul. Itu kan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya potensi-potensi itu sangat-sangat luar biasa gitu di sana, gitu. Baik, Ibu. Lalu sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan green job ini tadi yang mungkin memang berpeluang besar untuk teman-teman Sobat IPB untuk masuki di masa depan, kira-kira apakah sebenarnya peran dari instansi pendidikan juga bisa berpengaruh terhadap penyediaan dari sumber daya manusia yang bisa untuk menjadi penunjang green job ini tadi, Bu? Di Indonesia ini banyak instansi-instansi pendidikan di bidang pariwisata. Namun yang saya lihat ini harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan dia juga yang menghubungkan antara pariwisata dengan lingkungan. Saat ini belum banyak, tapi sudah mulai ada. Kita ambil contoh yang paling dekat lah dengan kita IPB. IPB itu termasuk terdepan di Asia Tenggara untuk bidang ekowisata. Karena di kita ini yang namanya IPB itu sumber daya alam yang kita kelola. Ya, kita punya Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, di dalamnya ada Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Ketika di departemen ini dulu tidak ada nama ekowisata, ya itu masih departemen, itu sudah mulai banyak. Ketika kita tambahkan ekowisata, itu yang memilih jurusan ini sekarang departemen itu sangat-sangat banyak. Artinya apa? Interest orang sudah ke situ. Dan karena orang juga mencari mereka yang memang tahu konservasi dan tahu wisata. Dan karena sekarang juga semakin banyak ke arah lingkungan seperti itu. Lalu bukan hanya pada level S1, pada level S2, S3, IPB juga punya program studi konservasi biodiversitas tropika, di mana di dalamnya ada peminatan manajemen ekowisata dan jasa lingkungan. Dan itu tiap semester, karena saya prodi di situ ya, tiap semester itu kita pasti ada minimal 1 atau bahkan sekarang semakin banyak mereka yang mengambil doktor di bidang itu. Dan itu luar biasa gitu. Karena apa? Di ASEAN belum ada yang menggabungkan antara konservasi dengan ekowisata. Bahkan saya banyak terlibat dengan kegiatan international conference nih tentang responsible tourism and hospitality. Sudah 3 tahun terakhir ini saya menjadi pembicara rutin di sana. Di awal ini banyak perguruan tinggi yang di situ. Tapi kebanyakan dari mereka di awal tidak banyak mengangkat tentang ekowisata ataupun keanekaragaman hayati seperti itu. Lebih banyak memang alam untuk kemudian kesejahteraan masyarakat, betul. Tapi sejak diadakan di kami di tahun 2023 di IPB, itu kita mengangkat nih tentang biodiversity, kita mengangkat tentang investasi hijau. Sekarang di tahun 2024 kemarin di Malaysia dan ini nanti 2025 di Filipina, tema itu sekarang masih diangkat. Gitu. Artinya apa? Orang melihat bahwa oh iya, ternyata kita tidak bisa pariwisata tanpa kita tahu lingkungan, tanpa kita berbuat sesuatu gitu. Dan di instansi pendidikan ini kan dia yang akan mengajarkan skill. Jadi mulai dari mungkin dari level SMK, ya kan ada mereka yang bekerja di pariwisata, harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk bisa berperilaku pro konservasi atau pro lingkungan, dibekali dengan sikap, karena itu menjadi basis nih, terutama kita bicara generasi muda ya, yang kedepannya akan memegang peran nih. Jadi itu peran instansi pendidikan itu luar biasa gitu. Jadi banyak pariwisata bermunculan, tapi itu tadi masih ada missing aspek konservasi dan lingkungan gitu. Jadi mereka yang institusinya itu ada ilmu-ilmu tentang konservasi, ilmu tentang lingkungan dan wisata, itu sangat-sangat penting ke depannya. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Berarti memang instansi pendidikan sangat berperan penting dalam penyediaan sumber daya manusia yang kemudian bisa menunjang perkembangan dari ekowisata itu sendiri di Indonesia. Betul. Oke, mungkin terakhir Bu ya, mungkin saya selaku perwakilan dari generasi muda dan juga Sobat IPB yang ada di rumah, yang mungkin kemudian tertarik dengan bidang ekowisata. Mungkin ada pesan-pesan tertentu yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman dari Sobat IPB, dan kira-kira apa yang kemudian mereka bisa pahami terkait dengan peluang prospek kerja mereka untuk bidang ekowisata ini. Iya, untuk generasi muda,
saya pun menganggap diri saya masih generasi muda ya. Untuk generasi muda mungkin yang seumuran Kava dan yang lain, perlu diingat bahwa kalianlah yang akan memegang peran di masa depan, ya, yang akan menjadi pembuat kebijakan. Dan kalau sekarang kita kenal dengan istilah Gen Z, ya kan, ya kalau buat saya jadilah Generation Green, gitu, karena jadilah aktor-aktor perubahan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi ekowisata memberikan prospek yang luar biasa. Ya, dengan visi Indonesia Emas 2045 menuju ke sana ini perjalanan potensi-potensi pekerjaan di bidang ekowisata, di bidang kegiatan-kegiatan berhubungan dengan itu, dengan lingkungan, dengan konservasi itu sangat erat. Bagi kalian yang memang berminat untuk kedepannya untuk bekerja di bidang ekowisata, pelajari, mungkin juga kuliah di IPB, ya, mengambil memperkuat dasar-dasar konservasi, ekowisata, magang di tempat-tempat yang memang menawarkan kegiatan-kegiatan ini, ya. Kemudian satu hal terkait dengan generasi muda saat ini adalah kalian tuh sangat-sangat melek teknologi, ya. Dengan teknologi ini kalian bisa membantu pengembangan ekowisata di Indonesia dengan menyampaikan pesan-pesan konservasi, dengan memanfaatkan digitalisasi, ya, era seperti itu. Kemudian saya bahkan waktu itu juga pernah memiliki mahasiswa yang mengangkat TikTok, ya, untuk konservasi. Artinya itu generasi muda sangat-sangat berperan. Jadi tidak perlu khawatir apa yang bisa saya lakukan untuk ekowisata, sangat-sangat banyak, tapi harus dimulai dengan passion. Ya, mulai dengan passion, dengan keinginan yang kuat, dan berpikir green dan bertindak green. Itu mungkin pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak Dr. Arziana Soekar atas informasi dan juga sharing yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Terima kasih. Dan mungkin berakhir sudah episode kali ini, teman-teman dan juga sobat IPB sekalian. Saya Kava Farial Iman dan juga bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.